Nanti musiknya ini kok menggelegar. Kelas berapa aja nih? Berarti ada yang udah pernah ketemu saya? Tidak. Berapa banyak yang sudah? Semuanya? Kelas 11? Ini 10 semua? 11 yang mana yang belum ketemu? Terus mana lagi? Oke. Baik, terima kasih. Mikrofonnya DONK. Oke. Mikrofonnya ini ya? Mati ya? Oh iya, ini mikrofonnya. Oh ini, ya. Oke, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman dari kelas 11 dan salam jumpa kembali untuk teman-temanku dari kelas 10. Saya senang banget masih banyak saya. Waktu foto kemarin, ada yang sampai nangis. Bercucuran air mata. Apakah ada di sini atau enggak, saya nggak tahu. Tapi harapannya nanti bisa ketemu. Oke, hari ini ada topik yang menarik banget, yaitu tentang public speaking. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mematikan dulu senjata ini. Oke, saya titip dulu ke Pak Awis. Oke, ya. Untuk teman-teman dari kelas 10 mungkin udah kenal saya, yang dari kelas 11 sepertinya belum. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Ramaditya Adhikara. Saya kelahiran Semarang 3 Februari tahun 1981. Jadi usia sekarang itu berapa? Ada orang bilang 42. Saya bilang usia saya itu 18 ditambah 24 tahun pengalaman. Ya, itu usia saya. Oke. Untuk pekerjaan alhamdulillah saat ini menjadi jurnalis, trainer, dan juga kemarin baru saja menerbitkan buku yang ke-17 yang berjudul Helping is Healing, ya. Jadi menolong itu menyembuhkan. Oke, public speaking. What is public speaking? Ini ngomongnya enak gak sih yang ngomong di depan suaranya? Treble udah oke, treble. Bass gitu. Ya. Kalau bassnya oke kan, what is public speaking? Apa itu public speaking? Ya, public speaking ini terdiri dari dua kata, yaitu speak and public. Ya, bicara dan umum. Artinya adalah public speaking itu orang yang ngomong di depan orang banyak. Tapi di sini kita terjemahkan public speaking itu sebagai seni berbicara di depan orang banyak. Kalau seni berarti boleh suka-suka gue atau kaku gitu. Seni suka-suka boleh. Tapi tetap ada panduan dasar. Contoh, pelukis itu mereka seniman ya. Boleh nggak gambar suka-suka? Boleh. Tapi kan nggak mungkin gambar pakai sendok, ya pasti pakai kuas, pulpen, pensil dan lain sebagainya. Hari ini Kak Rama senang banget karena bisa berbagi materi public speaking. Ya kenapa? Penting banget public speaking. Jadi pertanyaannya setelah kita bahas kenapa, apa itu public speaking, kenapa kita perlu belajar public speaking? Boleh dibantu nggak? Yang main-main pulpen siapa namanya? Mas Ari. Arianggara bukan? Oh Fahri. Mas Fahri. Kenapa kita perlu belajar public speaking? Karena kita dalam organisasi itu bisa ngomong di depan orang. Exactly. Apa artinya exactly? Tepat sekali. Ya. Ada
Ada banyak alasan kenapa kita perlu belajar public speaking. Kata teman-teman di belakang, tuh yang di depan gaya bener, suaranya udah digitu-gituin gitu kan. Mentang-mentang ngomongin public speaking. Emang. Nah kalau saya cuma ngomong, kenapa kita perlu belajar public speaking? Enak gak? Kagak enak. Nah, tadi Mas Fahri sudah bilang, kita ini berorganisasi, ya. Manusia adalah makhluk sosial, butuh orang lain? Butuh. Yang cewek aja pengennya jadian sama yang cowok. Yang cowok pengen jadian sama? Yakin? Semoga 100% belum demikian. Oke. Sebelum lanjutin, saya mau tahu fokusnya teman-teman siang ini. Gamesnya sama seperti waktu itu. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Dan kalau saya bilang malam, tidak tepuk tangan. Siap? Oke, 1, 2, 3. Pagi, sore, pagi, siang, pagi, malam. Lagi. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Siang, pagi, siang, sore, malam. Nah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Wah, ini calon-calon pengurus OSIS, betul ya? OSIS itu singkatan dari apa sih? Organisasi. Iya. Saya tahunya kalau makan kebab doang pakai OSIS. OSIS ya. Iyalah. Lebay bener. Oke. Manfaat belajar public speaking. Gue kasih tahu di depan supaya lu tahu. Ya, manfaatnya. Yang pertama adalah untuk menjadikan kita manusia yang percaya diri. Lu lihat yang di depan yang ngomong, orang buta nih. Apakah kalian melihat kesedihan di wajah saya? Tidak. Baru muncul kesedihan saya kalau Pak Aris tidak kasih saya amplop setelah selesai acara. Sedih betul. Ya. Salah satunya kenapa? Karena saya menguasai public speaking. Kok bisa, Kak? Artinya, saya bisa ngobrol dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Coba lihat, banyak penyandang disabilitas yang mereka kelihatannya kasihan, mereka kelihatannya tuh kayak kita iba gitu yang lihat. Kenapa? Karena diem aja, nggak mau ngomong, baru ngomong kalau ditanya, betul nggak? Ya, ini padahal sebenarnya mereka punya potensi yang sama dan punya kesempatan yang sama, tapi karena kita nggak tahu cara ngomongnya, tidak ada pengetahuannya, maka kita tidak bisa bicara sama mereka. Alhamdulillah, Kak Rama sejak kecil sudah dilatih untuk public speaking, bicara depan orang. Kelebihannya apa? Kak Rama tidak bisa melihat. Jadi kalau ini siapa yang lagi ruwet-ruwet buku nih? Kamu siapa? Ya, Mas, aku mau tanya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29, tepuk tangan dong, berarti fokus nih. Ya. Oke, manfaatnya tadi yang pertama sudah ya. Menjadikan kita percaya diri. Manfaat berikutnya, kira-kira nih, berhubungan dengan OSIS apa nih? Dapat, Mas siapa namanya Mas? Mas Jibril. Tepuk tangan dulu dong untuk kalau ngerahin nanti namanya Jibril, suaranya bass head. Mantap ya. Manfaat kedua dari public speaking adalah untuk berorganisasi. Coba kalau ketua OSISnya tolong dong, ini diem dong, gue minta tolong dong, Maria tolong kesana ya. Ada yang mau ngikutin? Nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak punya power, dia tidak punya karisma, legenda, suprafit dan lain sebagainya. Mereka butuh
public speaking. Teman-teman butuh public speaking. Kenapa? Untuk menjalankan organisasi dibutuhkan komunikasi. Ini manfaat yang ketiga, komunikasi. Percaya atau tidak, cowok-cowok ganteng termasuk Mas Jibril, someday Anda akan melamar pekerjaan dan melamar kekasih Anda. Iya. Coba kalau melamar pekerjaan glomar-glomar. Coba Mbak, kamu siapa Mbak yang cilik tadi Mbak? Iya, kamu. Aurel. Mbak Aurel ditanya sama HRD. Mbak Aurel, ketika datang sini Mbak sudah tahu belum tentang perusahaan kami? Apa ya? Gagal nggak? Tidak peduli dia itu juara kelas waktu SMA. Kalau nggak bisa ngomong waktu interview, fail. Mas Jibril ketemu sama calon mertua. Kamu ngapain datang ke rumah saya? Apa tujuan kamu melamar putri saya? Gue pulang deh. Enggak deh, kayaknya kalau suaranya kayak gitu kayaknya camernya yang ditampol. Suaranya cool banget, gila gue kalau cewek denger suara itu gitu. Ya, ya Aurel ya? Iya, senyum-senyum aja. Ya. Melamar pun butuh public speaking. Melamar kerja maupun melamar ke calon mertua. Anda harus bisa menyampaikan. Pembukaan dulu. Adapun saya kenalan dengan Aurel ketika bertubrukan di kereta api. Sejak saat itu hati kami bertaut. Nah, ini kalau jago ngomong, kalau kagak, ya gitu, Bang. Saya naksir ya, naksir. Ya, banyak banget manfaatnya. Pak Aris sampai terbengong-bengong. Ada nggak Pak Aris? Keluar, sialan, gua ngomong capek-capek dia keluar. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Pak Aris itu salah satu public speaker yang keren banget. Tadi termotivasi ya? Oke. Manfaat berikutnya, ya, manfaat berikutnya adalah Anda menguasai public speaking, sudah pasti Anda orangnya cerdas. Percaya tidak? Percaya. Ya. Kenapa? Ngomong itu gampang nggak? Kalau cuma ngomong doang gampang. Itulah yang disebut dengan Tapi public speaker dia tidak hanya punya suara yang bagus, power yang bagus, dia juga punya knowledge yang bagus. Itulah kenapa teman-teman perlu belajar public speaking. Ini saya kasih tahu dari awal nih. Ya, saya bicara ada powernya nggak? Padahal siang-siang begini Mas Bro, ngantuk ya? Oke. Coba kalau yang ngajar di sini guru sejarah. Aduh, harusnya guru saya nih ya jam 1:30 sampai jam 4 gitu ya. Oke. Ya, ini adalah beberapa manfaat dari public speaking. Mau nggak menguasai public speaking? Siapa saja bisa public speaking. Tidak peduli dia kaya, miskin, tidak peduli dia itu ada menyandang disabilitas, semua bisa dilakukan. Nah sebelum itu saya mohon izin untuk ke laptop saya sambil azan ya. Kita pause dulu. Dipegang cewek. Tadi dulu gue keserimpet ya. Kamu namanya siapa Kak? Kaila. Saya taunya Kaila. Sini ya. Oke. Oh belum. Ini berlika-liku sekali jalan kita ini. Sini ya. Oh iya. Laptopnya di sebelah sini.
Oke, sudah ya. Kita mulai. Ini karena nggak ada speakernya, saya mohon maaf banget. Tapi semoga tetap bisa menyimak materi dengan baik. Nah, tadi kita sudah belajar apa itu public speaking, manfaatnya public speaking. Sekarang saya mau tanya, jadi public speaker itu susah nggak sih? Ngomong depan orang itu susah nggak sih? Problem terbesarnya apa, boleh tahu nggak? Grogi, ya. Nervous, ngeblank, ya. Udah gitu, ada saya tambahin lagi, ngedance. Nah, waktu presentasi begini dia. Saya mau menyampaikan presentasi. Ya, ada juga ngedance ya. Kita atasi dulu ya problem-problem ini. Menurut teman-teman, wajar atau tidak? Wajar, pakai banget. Tanya sama kakak-kakak OSIS di luar. Saya juga tadi di depan tuh, ya Allah gimana ini? Gitu ya. Memang untuk materi panjang bin lama, tapi Karama akan kasih dasar-dasarnya saja untuk mengatasi gugup, nervous. Ada yang pernah olah nafas? Ya, jangan dibuat lucu-lucu atau gitu-gitu. Ya, kalau teman-teman nervous, gugup, gemeteran, ada yang sampai mual ya, ada tuh, ya kan? Terutama yang cewek-cewek nih, gitu. Caranya bagaimana? Tarik nafaslah dari hidung selama kurang lebih 3-4 detik, keluarkannya dari mulut. Bukan gitu ya. Ya. Jadi berdiri atau duduk dengan tenang, ya. Itu atur nafas. Fungsinya apa? Mengalirkan aliran darah lebih lancar. Oksigen akan lebih banyak masuk ke tubuh kita. Karena biasanya gugup, nervous itu salah satu penyebabnya adalah semua darahnya tuh naik ke otak. Akhirnya ngeblank, stres, ya. Ini problemnya. Ya, remember, kalau Anda seorang public speaker, artinya adalah you are the star. Ya, Anda bintangnya. Semua mau dengar omongan Anda. Pakai Anda digaya ya. Sedap. Ya. Olah nafas, baca bismillah kalau yang beragama Islam. Oke. Banyak latihan. Boleh di depan cermin ngomong sendiri ya. Atau yang punya cewek, punya cowok, latihan bareng-bareng. Ya, mungkin gladi resi dulu sebelum melamar summer. Ya, boleh. Nah, ada materi dasar yang harus teman-teman kuasai kalau mau jadi public speaker. Teman-teman harus mengambil dan menguasai sapi gue. Sapi gue. Mau nggak sapi gue? Ya. Sapi gue adalah singkatan dari speed. A-nya apa kira-kira? Articulation, power, intonation, gesture, understanding. Yang terakhir adalah emotional anchor. Ntar gue tulisin. Ya. Yang pertama speed. Ya, apa ini artinya speed? Kecepatan. Berarti kecepatan apa nih? Kecepatan bicara. Teman-teman dengar saya ngomong kecepatan nggak? Yeay guys, hari ini kita belajar public speaking. Public speaking adalah sebuah ilmu yang keren banget karena kita akan belajar tentang bagaimana caranya menguasai bisa bicara di depan publik. Enakan mana sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya, karena kita mau berbagi ilmu pengetahuan, bukan jualan obat. Kalau jualan obat boleh ya, bos 1.300, 5.000 berapa? Itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah kecepatan. Jangan buru-buru. Tenang saja.
pastikan teman-teman bicara dengan kecepatan yang mampu didengarkan oleh orang normal. Maksudnya apa orang normal nih? Ya kalau kita ngomong seperti ini saja, teman-teman bisa dengar dengan jelas ya. Ini namanya speed. Kalau kecepatan nggak diatur, apa yang terjadi? Selain audiens itu nggak paham apa yang kita omongin, kita lidahnya kesleo. Contoh latihan ngomong 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Coba ngomong dengan cepat. Ada yang tutur jadi biru? Latihan aja itu, ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Nah, tapi kan berarti kecepatan harus kayak gini dong ngomongnya, ya enggak diatur. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, ya. Sapi gue, ini S yang pertama. Yang kedua adalah articulation. Articulation ini apa, guys? Artikulasi, Ya. Artikulasi, ya. Artikulasi apaan? pergerakan, Kejelasan waktu kita bicara melafalkan sesuatu. Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Bukan salah. Yang betul adalah Zat yang Maha Kuasa. Nih, anak-anak harus dikasih vitamin. F dengan P ya. Perhatikan ini. Ya. Ular melingkar di pagar. Nah, ya, latihan tuh. Ya. Artikulasi. Ketika teman-teman mendengar saya bicara, jelas tidak? Ya, jelas. Jangan sampai mendem. Ketua OSIS ngomongnya, ya anak-anak kita ini mau kita ngomongin tentang bagaimana umur. Apalagi kalau ketua OSIS itu ditegur sama guru. Gimana, kamu sudah atur ADART? Sudah atur work plan? Kemarin ini Pak sudah kasih penugasan sama artikulasi, termasuk merayu kekasihmu jelas. Sayang, aku cinta sama kamu. Mau gua lebih kencang lagi? Ngomongnya takut-takut. Yang belakang Aurel siapa yang cewek? Siapa? Fadila. Carmila. Kayak lagu lama nih, cari deh di YouTube. Carmila, ntar temu. Kalau kita nembak dia dengan ngomong, gue suka malu. Apa sih lo ngomong apaan? Gue suka malu. Ngomongnya aja nggak jelas, gimana hubungannya? Jadi tuh status Instagram. Coba, ya. Artikulasi. Makanya mulai hari ini latihanlah bicara dengan vokal, dengan pengucapan yang benar. Termasuk kalau punya adik umur berapa? 3 tahun, 4 tahun, jangan naik obing. Ntar jadinya begitu. Ini ya cewek-cewek ya, kalau nanti jadi ebo-ebo, ingat, emang niatnya bercanda, tapi sejak kecil budayakanlah bicara dengan baik dan nggak masalah, bisa bercanda kok, tetap bisa bercanda. Ya, sapi gue sudah S dan A. Yang ketiga adalah power. Ini karena nggak ada speakernya, saya nggak bisa nunjukin ya. Tapi nanti di copy aja boleh, teman-teman OSIS, ini di copy, ntar saya kasih penjelasan. 1. Public speaker terhebat kita di Indonesia adalah Bapak Presiden yang pertama, siapa namanya? Pak Soekarno. Bayangkan dari mulai tukang sayur, tukang beca, sampai pejabat tinggi itu ya merasakan power. Kenapa? Dia bicara, tidak sekedar bicara, tapi ada kekuatan di dalamnya. Saya mau kalian ini maju. Coba kalau gua ngomongin cuma, saya mau teman-teman OSIS ini maju.
berakhlak mulia, bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Kagak ada powernya. Bicara dengan power. Kak, tapi apa harus jerit-jerit? Tidak. Power di sini maksudnya adalah harus punya tenaga. Maksudnya gimana Kak tenaga ini? Ada penekanan khusus. Saya sekalian mau menyinggung, ada yang nanya gini, Kak kalau saya pendiam, gak bisa ngomong, gak bisa dong jadi public speaker. Bisa. Kalau saya kebetulan orangnya pendiam banget, super pendiam. Kebalikannya, ya. Kalau pendiam jadi public speaker gimana? Dia punya karisma. Disinilah yang dimaksud dengan power. Jadi caranya adalah dia punya tenaga. Saya percaya kalau teman-teman rajin, nggak pernah bolos, ikutin aturan, nggak harus kenceng dong ngomongnya. Masalahnya adalah yang bikin kecewa kami, kalian itu nggak patuh sama aturan. Saya mau percaya gimana? Nah, ini namanya karisma, power. Ada tenaga yang keluar setiap kali kita itu bicara. Jadi bukan volume ya, bedain. Saya tuh, ya Allah, sama Carmilla. Sejak dulu saya punya feeling gak bisa ditukar sama apapun. Hati saya itu cuma buat dia doang. Itu power namanya. Dia ngomong tuh ada apa ya? Kalau teman-teman bisa melihat ini ada energi, ya. Ini yang bikin orang yang menguasai public speaking itu dia kelihatan berwibawa, ada karismanya. Sudah sub, sudah. Berikutnya adalah intonation. Intonation apa nih? Intonasi ya. Cak kecil. Pernah gak sih sebel buka YouTube terus kebakaran yang terjadi di Jalan Mawar V disebabkan oleh adanya tangki mobil yang terkena jilatan api. Apa yang saya maksud ini? Datar. Yang bacain Google, datar mulu. Kalau saya ngomong gini, saudara, batik adalah salah satu warisan budaya yang harus dihormati dan diakui keberadaannya. Enak kan? Saudara, batik adalah salah satu warisan budaya yang perlu kita hargai dan kita hormati keberadaannya. Enak? Intonasi. Kamu tuh suka sama aku apa enggak? Nah, ada penegasan intonasinya tuh ya. Aku sebel sama kamu, yang cowok gak mau denger. Sebel. Gitu kan kadang. Ya, intonasi. Into dan nasi. Ya. Intonasi. Jadi naik turun itu diperhatikan. Makanya Kak Rama dari tadi teman-teman perhatikan dari intonasinya. Tidak di tengah-tengah. Beda dengan misalnya Kak Rama harus memimpin sebuah rapat, dia nggak bisa begini. Karena memang bicara public speaking harus dicontohkan. Oke, sapi, udah jelas sapi ya. Tinggal gue-nya. Nah, gue ya. Ini gesture. Berbahagialah teman-teman yang Allah karuniai penglihatan. Ini susah buat Kak Rama. Kenapa? Butuh penglihatan. Contoh gesture apa? Ya, ayo semua ya. Nah, kita harus semangat. Bisa. Nah, itu gesture itu. Saya tuh keliling Indonesia. Gesturnya apa? Ya begini. Saya rela putus dari Carmilla asal Aurel mau terima saya. Gini. Belum di post kan? Belum di ini kan? Hatiku tuh sakit.
Gestur. Nyuruh orang diem, guys. Ya. Terus kita nunjukin siapa? Orangnya. Atau manggil angkutan umum, nggak bisa kan kita woi gitu. Ini. Gitu. Ya. Gestur ikut main. Termasuk juga ekspresi wajah. Kalau teman-teman lihat wajah saya datang nggak? Dari tadi? Tidak. Wajah main, tubuh main. Ya. Ada namanya power posture. Cari ya nanti, karena waktunya terbatas. Cari namanya power posture. Jadi bagaimana kita memposisikan tubuh kita. Nggak bisa namanya public speaker tuh gini. Pokoknya semua harus semangat, semua harus bisa, semua harus maju. Ya, gimana mau semangat orang pembicaranya begini? Ya, balik lagi, Kak, saya pendiam, saya nggak bisa ngomong. Mainkan wibawa, mainkan gestur-gestur. Ini penting. Nah, kemudian understanding artinya apa? Pemahaman, pahami selain materi ya. Pahami sama siapa kita bicara. Kalau saya ngomong teman-teman gini, guys, saya ngomongnya gini. Anda apakah memahami teori ekonomi di mana inflasi merupakan bentuk fluktuasi dari manajemen keuangan yang kok dianggap laku, benar nggak? Kenapa? Nggak relevan sama audiensnya. Makanya bahasa yang dipakai harus gimana dong kalau teman-teman nih? Begini nih, gitu loh. Tapi kalau teman-teman nanti saya doakan ada yang jadi anggota DPR, ada yang rapat di luar negeri, boleh nggak gitu loh? Kagak boleh. Harus sesuai dengan audience. Bilang, wah, gua karena mau dianggap pinter nih, semua kata-kata yang nggak dimengerti gua keluarin. Norak malah jadi, bener gak sih? Bener ya? Ini dia, understanding. Kemudian apa? Kalau teman-teman perhatikan, ada nggak guru yang nulis di papan tulis yang nulis, ngomong yang ngomong, anak yang ngomong apaan kagak tahu. Bahkan ada yang keluar dari kelas, dia nggak tahu. Ngomong sendiri, ada? Ada ya? Ini berarti dia understanding nggak? Tidak understanding. Makanya tadi Karama, apa yang Karama lakukan? Boleh nggak kasih contoh? Bagaimana Karama ini membangun understanding sama audience? Panggil-panggil nama, bener nggak? Itu salah satu cara. Ya. Apalagi? Nanya-nanya. Ini juga salah satu cara. Artinya apa? Namanya komunikasi itu ya kita mengirim pesan dan menerima feedback kan gitu ya. Sama ntar lo punya cewek, punya cowok gitu juga. Komunikasi lancar insya Allah langgeng sampai meninggal nanti. Komunikasi doang kuncinya, percayalah. Ya, ini nih. Banyak terjadi putus cuma gara-gara SMS nggak dibaca. Sekarang nggak SMS ya, WA. Jangan di-read doang tapi nggak dibalas. Sekalinya dibalas, ceweknya kirim udah 10 baris, dibalas cuma oke. Gitu doang. Kurang berapa lagi nih? Udah sapigu. Emosional anchor. Artinya adalah jangkar emosi. Karama berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Tapi Karama mau tanya, teman-teman keluar dari ruangan ini ingat gak sama Karama kira-kira? Apanya yang bikin ingat? Karakter. Ini ada jangkarnya. Apa jangkarnya? Jangkar itu yang membuat emosi kita tuh tertambat sama si pembicara. Cirinya apa? Karena pakai kostum. Lu nyari pembicara di mana lagi yang pakai kostum? Paling cosplay doang ya nggak? Terus alhamdulillah Karama orang buta ya kan. Tapi di luar kostum dan kebutaan Karama bicara public speaking langsung dicontohin nggak? Langsung dicontohin. Ini yang disebut dengan emotional anchor. Teman-teman harus punya jangkar emosi. Ada banyak cara. Bisa pakai kostum, omongan yang khas. Omongan yang khas contohnya gimana? Hai Besti, ya gitu kan. Atau misalnya ketua OSIS ini nyapa yang cowok yang cewek, hey boys, hai Besti, ya.
Apalagi dia orangnya ramah, supel, enak diajak ngobrol. Ntar pasti ingat tuh panggilan itu asal. Nah, kalau membangun emotional anchor atau jangkar emosi itu salah satunya adalah selain ciri khas yang unik, diulang-ulang. Kenapa pada tahu kata kepo? Karena diulang-ulang, akhirnya tertambat di hati kita. Kenapa Karama bikin singkatannya sapi gue? Itulah jangkar emosi. So you know, nanti kalau ada kakak di luar tuh yang nanya, lu belajar apa sapi gue? Nah, ini inget deh. Terus kalau teman-teman lihat sapi, inget gak? Oh, sapi gue. Gitu. Ini namanya adalah emotional anchor. Ya, ulang-ulang lagi. Ini salah satu cara. Ya, jadi teknik dasar untuk menguasai public speaking adalah sapi gue. S adalah speed, kemudian A adalah articulation, P power, E intonation, G gesture, U understanding, E emotional anchor. Ini yang teman-teman latih. Selain dia tadi ya kayak latihan, atur napas, ya kan, berdoa. Sapi gue ini kuasai. Kak Rama doakan, insya Allah ini bisa memperlancar kalian punya karir. Karena apa? Data menunjukkan pemuda Indonesia yang kurang di Indonesia adalah kemampuannya berbicara. Lihat orang buta di hadapanmu, dari tadi pakai teks atau tidak? Pakai PowerPoint atau tidak? You want me to speak for more than 24 hours in English? I'm welcome. I can do that. Padahal orang buta yang ada di depan sini. Yes. Ini contoh power. Orang buta yang ada di sini. Semuanya ini melihat. Ini contoh apa? Gini. Kalau saya bisa, maka kalian juga. Contoh apa ini? Power, intonation, ya kan? Kalau cuma Karama bilang, kalau Karama bisa, kalian juga bisa. Kurang power. Tapi balik lagi, jangan termakan pemahaman bahwa yang namanya public speaker semangat tuh harus teriak-teriak. Tidak. Perhatikan sapi gue, ada banyak tuh. Ya, ada banyak. Kalau teman-teman kuatnya gesture, pakai gesture. Contoh-contoh. Kuatnya di understanding. Mungkin ada yang senangnya tuh ngajak ngobrol, tanya jawab gitu ya. Pakai itu kemampuanmu. Ya, yang terpenting adalah bahwa karena mau ingatkan sekali lagi, ini yang kurang dari pemuda Indonesia. Kenapa banyak orang-orang Indonesia yang dia otaknya emang jago, keren, tapi dalam prakteknya dia nol. Kenapa? Tidak bisa mengungkapkan pendapat. Saya punya laptop ini nih. Ada nggak yang berani maju ke depan 10 menit bicara tentang hidupnya? Ke depan mau apa? Kalau ada saya kasih. Nggak bisa? Nanti DM saya. Ya. 10 menit itu mudah. Saya bicara udah berapa lama ini? Sejam ada? Ya. Jelas aja karena kan udah sering. Practice every time, every day, everywhere. Ya. Latihan setiap waktu. Apa lagi? Dimanapun, kapanpun latihan. Ya, bedakan public speaking dengan kita itu cuma sekedar ngomong. Public speaking itu sebuah seni. Maka bangunlah senimu sendiri, tapi jangan lupa sapi gue. Ingat-ingat, ya. Saya Ramaditya Adhikara, bahagia banget bisa berbagi di sini. Masih mau nggak ketemu lagi? Bilang Pak Sono berani? Bilang Pak Sono ya. Ketemu lagi, nanti kita bahas materi yang lain. Satu hal yang Kak Rama ingatkan ke teman-teman adalah bahwa suatu hari teman-teman mungkin ada yang berdiri di depan sini menyampaikan materi. Pastikan kalian walk the talk. Apa itu walk the talk? Ya. Walk itu berjalan, talk itu
bicara. Maksudnya apa nih walk the talk? Kita melakukan apa yang kita sampaikan. Karena Kak Rama percaya, Kak Rama menguasai public speaking, makanya Kak Rama sampaikan ini. Berani berbagi ilmu ini. Harapannya ini bisa menjadi manfaat ya. Yang belum punya Instagramnya Kak Rama boleh follow. Alamatnya @ramadityanait. Kak Rama aja ya. RAMADITYA. Ramaditya. KNIGHT, iya mas. Ya, Ramadityanait. Kalian mau nanya curhat apapun selama itu halal, insya Allah kalau saya nggak ada kesibukan DM aja, insya Allah saya balas. Situ ada kontaknya juga, jadi boleh WhatsApp, silahkan. Yang jelas adalah bahwa public speaking saya tidak main-main. Ya, saya tidak main-main menyampaikan bahwa ini adalah sebuah materi yang luar biasa. Bayangkan speakernya nggak ada, ini nggak keluar suara. Artinya adalah 50% materi nggak bisa saya sampaikan. Tapi bagaimana? Kira-kira teman-teman ada hal yang bisa dia bawa pulang nggak sore ini? Ada. Masih gini. Inilah salah satunya Pak, karena public speaking. Gue nggak pakai PowerPoint, gue nggak pakai video. Maka yang harus teman-teman camkan adalah emotional anchor-nya adalah kalau Kak Rama yang tunanetra bisa, maka teman-teman juga harus bisa. Itu yang harus ditanamkan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terkait materi public speaking, apakah ada yang mau nanya? Misal kurang jelas, ya silakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kamila Zahra dari kelas 10-4. Jabatan yang saya inginkan adalah anggota Sekbid 2. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara menata kata demi kata dengan cepat dan tepat saat sedang berbicara? Terima kasih Mbak Kamila ya. Baik. Dikarenakan Anda memberikan pertanyaannya formal, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk menjawabnya dengan formal pula. Bukankah begitu? Oke, jawab dulu ya. Jadi tadi Mbak Kamila ini nanya supaya waktu ngomong kata-katanya tuh bisa tersusun cepat dan tepat gitu ya, bagaimana caranya. Nah ini tergantung teman-teman. Ada yang lebih suka on the fly, tahu on the fly? Ngomong langsung gitu ya, jadi idenya muncul di tengah-tengah. Ya, ini speednya dikurangi. Tujuannya apa? Ada kesempatan untuk mikir. Contoh ya, misalnya gini. Saya menginginkan jabatan sebagai ketua DPR karena saya merasa bahwa dengan menjadi ketua DPR, saya dapat berlaku adil kepada orang-orang di daerah saya. Paham nggak maksudnya? Ini speednya dia tuh. Ini nggak teriak-teriak toh? Tidak. Jadi daripada teman-teman atur speednya. Karena bukan cepatnya Anda bicara, tapi ketepatan Anda bicara itu yang didengar oleh orang. Ya. Saya merasa bahwa di Indonesia ini memang kalau punya catatan ya, sambil gini. Ada banyak terjadi musibah, terutama di Jakarta Utara ya, ada 78%. Nah dia kan bisa sambil lihat catatan toh, itu caranya. Tapi kalau yang kayak saya tipikal orangnya on the fly. Saya
justru malah terganggu kalau harus struktural gitu, harus apa kayak yang A B C D E apa gitu ya. Nah, saya lebih senang diacak gitu, jadi muncul di permukaan. Ya, begitu Mbak Kamila ya. Jadi speednya aja diatur Mbak. Selain tentu penguasaan materi yang mau disampaikan, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau kita nggak nguasain ya apa yang mau diomongin kan gitu ya. Jadi kecepatan, nggak usah khawatir untuk ngasih jeda. Tidak perlu takut ketinggalan kereta gitu. Ya, tapi jangan lama-lama jedanya. Ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ada lagi? Iya, silakan yang di belakang. Nama saya Syaban Akbar Hidayat dari kelas 10-7, jabatan yang mungkin adalah wakil kelas 1. Saya ditanyakan, kan dibilang kan bahwa public speaking itu semacam seni Kak. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan gaya seni kita dalam berbicara? Kan ada yang menghafal, ada yang menulis, ada yang improvisasi. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bicara soal seni itu banyak banget cabangnya ya. Dari mulai cara bicaranya, terus pembawaannya, kata-kata yang biasa dikeluarkan. Dari poin-poin ini aja kita bisa bereksperimen sebenarnya. Kalau Kak Rama, nih Kak Rama kasih contoh aja. Seninya aja, seni bicaranya itu adalah santai, tapi ada lelucon-lelucon. Nah, tapi tetap berbobot gitu. Terus ada ucapan-ucapan yang jadi ciri khas kita. Ini bisa menjadi seni juga. Terus apa lagi ya? Intonasi juga bisa jadi contoh. Mungkin kalau pernah nonton misalnya, halo teman-teman di mana berada, ketemu lagi dengan saya Elvina. Nah, itu ciri khasnya dia. Jadi kalau ngomong tuh selalu ada flexing di ujung gitu loh. Semua udah pada makan. Pagi ini kita akan membahas tentang politik, yang mana politik adalah sesuatu yang sebenarnya tidak saya sukai, tapi jadi pembahasan yang mau nggak mau harus saya omongin. Boleh itu, nah itu seni namanya. Apalagi kalau dia udah ngetop ya, orang-orang pasti banyak yang niruin deh. Akan viral tuh. Contoh kayak siapa tuh ibu-ibu yang ketawa di YouTube atau TikTok yang gitu, banyak banget itu yang niruin. Pokoknya sering banget dipakai untuk adegan lucu. Sampai orangnya kesel loh gara-gara dia ketawa di main-mainin. Pokoknya teman-teman akan sering menemukan. Ya. Jadi seni itu mulai dari cara bicaranya, pembawaannya, materinya juga iya. Gitu. Jadi suka-sukanya dimaksud suka-sukanya seperti itu. Gitu. Kalau saya jujur ngomong di depan yang terlalu serius kayak di lembaga negara, DPR, MPR gitu, saya nggak cocok. Seninya nggak kesana soalnya. Ya, saya lebih senang ketemu mahasiswa, ketemu anak-anak SMA, SMP. Itu lebih senang. Karena emang style saya ngomong ya kayak gini, gitu ya. Cara ngomongnya seperti ini. Gitu. Ada lagi? Silakan. Iya, silakan. Yang di belakang, ya. Sore semuanya. Sore. Perkenalkan diri, nama saya Nesa Reza. Jabatan saat ini sebagai anggota komisi dan jabatan yang saya inginkan adalah ketua umum MTK. Sebenarnya saya izin bertanya, kan tadi udah dijelasin kan kalau kita sebagai public speaker itu harus membawa suasana dan gak kaku. Yeah. Tapi di beberapa acara kan ada dibedain nih acara formal sama non formal. Yeah. Nah, kalau jadi gimana cara kita nih untuk membangun suasana atau membawa suasana yang baik ya cara sebagai public speaker ya cara formal sama non formal supaya nggak kaku pembawanya. Oke, terima kasih. Kalau non formal mungkin gampang ya, kayak gini nih non formal sebenarnya ya. Jadi banyak joke, lelucon, video-video gitu ya. Itu kalau non formal mungkin nggak terlalu sulit. Sulitnya adalah kalau misalnya ini suasananya formal, ya kan? Kayak misalnya di rapat atau segala macam yang 3 jam, 4 jam gitu ya. Pernah ngikutin nggak sih seminar lama begitu? Pernah ya. Nah jadi bagaimana nih supaya tidak kaku?
Mau tidak mau ini salah satunya poin pertama nomor 1 kalau ada family 100 ya, adalah kekuatan materi yang dibawakan. Ini yang penting. Jadi kalau materi teman-teman itu nggak fokus, berantakan, nggak ada datanya, nggak ada yang mau dengar kalau yang formal. Jadi dipersiapkan dari awal. Karena umumnya orang yang ikut seminar, ikut training yang sifatnya itu formal, mereka membutuhkan data dan informasi. Maka teman-teman mainnya di PowerPoint, mainnya di CapCut, Canva, mainnya di situ. Contoh misalnya ya, Bapak Ibu, saya adalah seorang konsultan di International Labour Organization. Dari tabel berikut ini Bapak Ibu bisa dilihat ternyata sekian juta penyandang disabilitas ini belum mendapatkan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, contohnya banyak yang di sektor informal, kan kayak gitu ya. Main gambar-gambar, main data. Anda bilang banyak dari mana? Ada nggak buktinya? Itu kayak gitu tuh kalau formal. Jadi bukan ke dia itu kaku atau tidak, tapi ketepatan materi yang dibawakan, kualitas materi yang dibawakan itu bagaimana. Karena percaya kalau kamu materinya bagus itu 4-5 jam orang juga mau. Datanya valid, gambarnya bagus, teman-teman ngomong juga sesuai dengan data, waktu ditanya jawabnya juga enak, ya kan? Itu caranya. Kalau non formal gampang lah, jago-jago di sini ya, banyakin lawak, banyakin lucu-lucuan gitu ya. Ada nih sebenarnya video di sini nih yang lucu. Satu komedian yang karena suka banget. Dia bisa niruin suara motor. Udah pernah dengar belum? Kalau di YouTube ketik aja Yamaha, Suzuki, Honda. Ya, dia waktu kalau karena nggak bisa niruin. Dia bisa tuh niruin. Kenapa ya kalau motor Yamaha tuh gimana? Kayak suara digas gitu. Yamaha gitu. Terus kalau Suzuki gimana? Kalau Honda saking cepatnya lewat, Anda nggak pernah tahu dia lewat. Honda. Yang terakhir Harley Davidson. Gitu. Itu satu karena pas, wah dia lucu banget nih. Padahal dia seorang public speaker gitu loh, tapi dia bisa menggunakan lelucon-lelucon. Ini non formal ya. Jadi sekali lagi karena mengingetin, kalau formal tolong persiapkan materi dengan baik. PowerPoint banyakin, data tuh karena tegesin data. Mau ngomongin apa? Boleh kasih contoh nggak? Kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Ambil satu topik aja deh. Tentang kurikulum merdeka. Datanya apa? Lihat dari kurikulum yang lalu nggak efektif, apa buktinya? Kasih datanya. Dari penerapan kurikulum merdeka ini, kualitas pendidikan di sekolah meningkat. Mana buktinya? Berdasarkan data yang dikumpulkan di Kampung Rambutan, nah kan gitu. Ya, jadi kalau ada di antara teman-teman diminta untuk mengisi seperti itu, data, riset, tanya ke Pak Sono, boleh minta datanya. Pokoknya sekali lagi, data itu mainannya seminar yang formal. Oke ya, mungkin itu bisa menjawab. Ada lagi? Ya. Oh, waktu sudah habis. Baik, kalau begitu Kak Rama tutup sesi ini. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak penyampaian Kak Rama yang kurang atau mungkin omongan Kak Rama banyak yang menyinggung. Nggak tersinggung kan ya? Alhamdulillah ya Allah. Ya, kalau begitu Kak Rama tutup, minta doanya. Karena tugas Kak Rama ini kan keliling dari sekolah ke sekolah gitu ya, sama seperti Pak Aris. Semoga Allah kasih kesehatan, Kak Rama bisa lanjut terus untuk berkeliling. Karena tidak hanya teman-teman yang di sini, insya Allah di sekolah yang lain juga. Dan harapan Kak Rama, tolong kalau menguasai ilmu ini dan yakin bisa ngajarin,
tolong ilmunya diterusin, jangan pelit. Kenapa? Kalau Kak Rama meninggal nanti, salah satu amalan yang akan tetap berjalan adalah ilmu yang bermanfaat. Please, terusin. Kak Rama sangat senang kalau teman-teman mau terusin. Dan ingat, sapi gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Rama atas penyampaiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita implementasikan di kemudian hari. Sebelum kita menutup sesi ini, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Kenas dipersilakan.